Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suara Sangkakala pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang pemeliharaan Allah, atau yang biasa dikenal dengan istilah providensia Allah. Berbicara tentang providensia Allah, ini berkaitan dengan bagaimana Allah secara kontinu, secara terus-menerus memelihara dan menopang seluruh ciptaannya. Berbicara tentang providensia berarti bagaimana Allah merancang sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa sehingga seluruh ciptaannya dapat berlangsung sebagaimana yang Dia kehendaki. Artinya bahwa Dia tidak pernah lepas tangan atas segala sesuatu yang terjadi. Dia tidak pernah lalai dengan apa yang terjadi. Di balik setiap peristiwa yang terjadi, Dia ada di sana untuk merancang, untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya dari sejak semula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada pembacaan tadi dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-7 tadi berkata demikian bahwa pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, ia minum dari sungai itu. Ketika Elia sebagai seorang nabi, seorang hamba Tuhan, yang pada minggu yang lalu saya katakan bahwa juga tidak lepas dari situasi, dari kondisi keadaan yang menimpa bangsa itu, sehingga dia pun harus diarahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat untuk menikmati pemeliharaan Tuhan yang ada di sana. Nah, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-6 tadi bahwa pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang waktu, ada beberapa istilah atau ada beberapa kata dalam Alkitab tentang waktu. Secara khusus saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam naskah atau di dalam istilah Yunani tentang waktu. Ada beberapa waktu yang dikenal di dalam bahasa Yunani. Waktu yang pertama yang kita kenal dengan istilah kronos. Kata kronos itu artinya waktu yang secara berurut. Apakah itu jangka waktunya pendek atau jangka waktunya panjang. Jadi bicara tentang kuantitas. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-1, di sana dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Di sana kita menemukan dalam terjemahan Septuaginta atau terjemahan bahasa Yunani dalam Perjanjian Lama ada dikatakan kronos kai kairos, atau dalam naskah Ibrani dikatakan dengan kata semen we et. Kronos kai kairos semen we et. Dalam bahasa Indonesia memang tidak bisa kita membedakan secara jelas karena keterbatasan bahasa tentang penjelasan soal waktu. Tapi istilah-istilah yang digunakan untuk waktu ini memang berbeda makna dalam konteks tertentu. Tetapi jangan pernah memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain. Dan hari-hari ini ada banyak pengkhotbah yang hanya melihat di dalam kamus apa arti kata ini, lalu kemudian dia mulai menjelaskan panjang lebar yang seringkali justru lepas dari konteksnya, lepas dari keterkaitan, lepas dari korelasi dengan kata-kata yang lain yang ada dalam Alkitab. Karena itu pagi hari ini mari kita melihat istilah kronos itu sekali lagi itu bicara tentang zaman, bicara tentang zaman. Dari sana kita kenal zaman. Kita misalnya mengenal zaman Perjanjian Lama, zaman Perjanjian Baru, zaman Abraham, zaman Elia, zaman nabi-nabi, zaman Soeharto, zaman Soekarno, zaman
Megawati, zaman Gus Dur, dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang kronos, bicara tentang zaman, itu adalah urutan waktu yang berlangsung, apakah itu waktunya pendek atau waktunya panjang. Yang kedua, ada kata kairos. Nah, kairos ini adalah tentang ukuran waktu. Apakah porsinya lebih besar atau porsinya lebih kecil? Dalam pengertian yang lain, seringkali kairos ini diartikan dengan musim atau kesempatan yang tepat. Dalam bahasa Alkitab seringkali kata kairos ini digunakan ketika Yesus berkata, inilah waktunya, inilah saatnya, inilah masanya. Itu bicara tentang kairos, tentang waktu yang pas, waktu yang tepat untuk mengambil sebuah tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah waktu yang baik, waktu yang tepat untuk kita melakukan hal-hal yang lebih bermakna, hal-hal yang lebih bermanfaat bagi Tuhan. Bukankah ini adalah satu waktu yang tepat untuk kita mengambil sebuah langkah yang baik, untuk kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Lalu kata yang ketiga yang digunakan sebagai kata waktu dalam bahasa Yunani adalah kata aion. Kata aion ini adalah sebuah kata yang menunjukkan keabadian waktu, sepanjang waktu, atau secara harapnya diterjemahkan selama-lamanya. Forever, tak terputus dari awal sampai akhir. Itulah aion, kekal untuk selama-lamanya. Dan kata yang ketiga, yang keempat adalah kata kora. Bukan hora ya, kora. Kata kora ini itu bicara tentang titik waktu yang pas, titik waktu yang diketahui. Dalam praktis hidup sehari-hari, kata kora ini biasanya menunjuk kepada jam. Jam berapa kita mulai ibadah? Jam berapa kita tidur? Jam berapa kita bangun? Jam berapa kita makan? Jam berapa kita sarapan? Itu adalah kora. Dan menarik saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ketujuh, ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa pada waktu pagi dan petang, waktu yang tepat yang diketahui, titik yang tepat yang diketahui. Dengan kata lain, saya mau beritahu pagi hari ini saudara, pemeliharaan Tuhan itu tepat waktu, tak pernah terlambat. Seperti fajar yang menyingsing pada pagi hari. Demikianlah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah providensia Allah dalam kehidupan kita. Pada waktu pagi, pada waktu petang, Alkitab berkata, burung-burung gagak itu datang membawa roti, datang membawa daging. Tepat pada waktunya. Kalau secara ilmu kesehatan menjabarkan bahwa waktu yang paling tepat untuk sarapan adalah jam 7 sampai dengan jam 9. Itu adalah waktu di mana bagian-bagian pencernaan kita bisa menyerap sari makanan dengan maksimal, dengan baik. Tapi ini kan penemuan kesehatan yang baru terjadi berapa tahun ini. Anggaplah 10 tahun terakhir ini muncul info-info yang seperti itu. Tapi bayangkan ribuan tahun yang lampau, Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah menjelaskan bagaimana rancangannya. Mengatur sedemikian rupa. Tuhan tidak pernah menghendaki nabinya kena penyakit makronis. Gara-gara burung gagaknya terlambat datang, akhirnya Elia kena mah. Kan malu Tuhan kalau terjadi seperti itu. Malu Elia kalau terjadi seperti itu. Tapi saya mau beritahu bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Yang kedua, yang menarik di sana, dikatakan bahwa dia datang membawa roti, dia datang membawa daging. Kata roti di sana ditulis dengan kata artos. Roti itu adalah artos kalau dalam bahasa Yunani. Ini artos artinya bentuk jamak. Roti-roti. Lalu kemudian daging ditulis juga dalam bentuk jamak, kata krea. Sekali lagi ini cukup menarik saudara. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin selama ini kita berpikir bahwa mungkin Elia mengalami suatu kehidupan yang meskipun dipelihara Tuhan tapi rasanya cukup rumit. Mungkin dia datang cuma makan sepotong daging, memakan sepotong roti. Tetapi dengar baik-baik bahwa dari kata ini kita melihat bahwa ternyata saya mengistilahkan bahwa kebutuhan primer kita dicukupi Tuhan. Roti,
daging, bahkan dikatakan dia minum dari air itu. Tercukupi kebutuhan kita secara primer. Bukan hanya roti sepotong, tetapi jamak roti-roti. Ya, saya tidak berkata ada roti bakar, ada roti selai, ada roti Bandung, roti apa lagi yang terkenal, ada roti dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan mengadakan, menyediakan pemeliharaan Tuhan itu lebih daripada cukup. Kata kayak tadi, itu daging-daging bukan cuma satu potong. Karena memang juga kalau kita melihat kata yang saya sampaikan lalu, kata oref juga ditulis dalam bentuk orefim tentang burung-burung gagak. Jadi bukan hanya satu burung gagak yang datang, tapi ada pasukan, ada rombongan burung-burung gagak yang datang. Dan masing-masing burung gagak itu membawa roti, ada yang membawa daging. Tuhan menyediakan sedemikian rupa. Lalu kita berkata, dia mengenyangkan aku, dia memelihara hidupku. Pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Secara primer Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Kalau hari-hari ini jangan mengeluh karena dapat sembako yang katanya kalau sembako itu artinya 9 bahan makanan pokok. Kok dapatnya cuma 3 macam, berarti bukan sembako namanya, tapi tibako. Kalau dapatnya cuma 2, berarti dubako. Kalau tidak dapat apa-apa, orang Makassar bilang cilaka kok. Artinya kasihan dulu karena tidak mendapatkan sesuatu. Elia bukan cuma dapat sepotong daging, Elia bukan cuma dapat secuil roti, tetapi dia mendapat beberapa potong daging, dia mendapat beberapa potong roti. Dan itu cukup setiap pagi, setiap petang. Tidak berkelebihan, tidak berkelimpahan. Dalam pengertian berkelimpahan artinya dibuang-buang, tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Lalu dalam ayat itu juga dikatakan dengan kata kerjang, burung gagak itu membawa. Dalam naskah Yunani ditulis dengan bentuk imperfect, ditulis dengan kata everon. Ini adalah bentuk imperfect jamak, bentuk lampau. Bentuk imperfect itu adalah pekerjaan yang dilakukan pada waktu lampau dan terus berlangsung sampai kini. Dampaknya terus berlangsung sampai kini. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya korakes, bukan hanya tepat waktunya, tetapi pemeliharaan Tuhan juga itu terus berlangsung. Bukan hanya hari-hari pertama, bukan hanya waktu minggu-minggu pertama. Karena kalau kita melihat sekali lagi waktu yang cukup panjang. Memang tidak dicatat secara detail oleh kitab berapa lama Elia ada di tepi sungai Kerit. Karena setelah itu nanti kita akan melihat di waktu berikutnya bagaimana Tuhan mengarahkan dia pergi kepada seorang janda di Sarfat. Tapi secara kuantitas waktu, secara semen waktu itu kurang lebih 3,5 tahun. Bangsa Israel mengalami paceklik, mengalami musim kering yang berkepanjangan. Dan sepanjang musim itu Tuhan terus memelihara. Musim boleh berganti, zaman boleh berganti, waktu boleh beranjak berubah, tapi kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Kita melihat kemudian dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua tadi firman Tuhan berkata demikian. Yang kedua maksud saya, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab tiada turun hujan di negeri itu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang istilah waktu yang digunakan di dalam bahasa Yunani, yaitu ada kronos, ada kairos, ada aion, dan ada kora. Dalam terjemahan Indonesia ayat yang ke-7 menuliskan beberapa waktu. Tapi ternyata dalam naskah asli tidak dituliskan dengan waktu dari 4 macam waktu tadi. Tapi ditulis dengan kata hemeras. Dari kata hemera. Itu adalah terjemahan tentang hari dalam bentuk jamak. Pada hari-hari itu, pada waktu-waktu itu, pada saat-saat itu, apa yang terjadi? Dikatakan sungai menjadi kering dan tiada turun hujan lagi. Setiap tindakan tentu ada konsekuensinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita stay at home? Sudah berapa lama kita tinggal di rumah? Ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau keluhiran terus
Sehingga virus itu makin menyebar tanpa sadar kadang-kadang. Jangan sampai kita menjadi penyebar. Kita tidak merasa sakit tanpa sadar. Kita menjadi alat karena kita tidak belajar taat dan tunduk. Sebagaimana yang saya sampaikan pada waktu yang lalu. Ketika Elia adalah musim pada waktu itu, musim kekeringan, dikatakan pada hari-hari itu terjadilah di mana dikatakan sungai itu menjadi kering. Kata sungai menjadi kering di sana itu ditulis dengan bentuk medial. Sungai itu menjadi kering. Lalu saya jelaskan bahwa kata kerja medial itu selalu terkait dengan diri sendiri. Dalam hal ini, dalam konteks ini, kepada diri siapa? Ya kepada sungai itu sendiri. Maksud saya begini. Sungai itu menjadi kering dengan sendirinya. Bukan karena ada yang menguras airnya. Sungai itu menjadi kering bukan karena ada yang menyimpangkan airnya. Sungai itu menjadi kering bukan karena ada yang menyedot airnya. Bukan karena ada yang mengkorupsi airnya. Tapi sungai itu berhenti dengan sendirinya. Kering. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam masa kekeringan, itu bukan berarti pemeliharaan Tuhan berhenti. Tidak. Pemeliharaan Tuhan akan terus berkesinambungan, akan terus terjadi. Tapi seringkali yang terjadi ketika orang masuk dalam musim-musim kekeringan, apa yang dilakukan? Ada banyak orang yang masuk dalam musim kekeringan kemudian dia mulai mempersalahkan orang lain. Ketika terjadi musim kekeringan, ketika terjadi situasi-situasi, jangan pernah mencari kambing hitam. Jangan pernah mempersalahkan lain. Yang berikut adalah ketika terjadi hal-hal seperti itu, kita harus tetap berpegang kepada konsep pemeliharaan Tuhan. Jangan kemudian mencari sumber lain yang sesuai dengan pemikiran kita. Jangan mencari sumber-sumber lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mencari-cari yang lain dengan cara manipulatif. Memalsukan data. Memalsukan jumlah jemaat. Ketika ada donatur berkata, gereja Anda ada berapa keluarga? Jumlah keluarga barangkali 25, lalu kemudian dilapor 100. Mau dikemanakan yang 75 itu? Ini kan tindakan manipulatif. Ini yang saya mau katakan bahwa hari-hari ini tidak cukup kita hanya berdoa dan berdoa. Doa kita boleh meningkat, tetapi kalau tidak disertai dengan pertobatan, percuma. Nonsen. Itu sesuatu yang sia-sia. Meskipun air mata kita tercurah seperti mata air. Meskipun air ingus kita meleleh seperti lava di Gunung Merapi. Bahkan meskipun air ludah kita muncak seperti pancuran. Tidak ada gunanya kalau sekedar kita meratap. Engkau meratap siang dan malam tidak ada artinya kalau engkau tidak bertobat. Ada yang tersinggung ketika saya bilang, mari kita bertobat. Gereja harus bertobat. Semua harus bertobat. Tersinggung. Hari-hari ini semua kita mesti berkata, kita ambil sikap, kita merendahkan hati di hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin bagian yang terjadi hari ini bisa jadi karena kesalahan kita, karena dosa kita. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan mencari kambing hitam, jangan mempersalahkan orang lain, jangan mencari cara-cara yang salah. Kalau belum bertobat, apa perlu yang lebih besar dari corona? Gereja perlu bertobat yang selama ini hidup di dalam kedagingan. Sekolah-sekolah teologi perlu bertobat yang selama ini suka mengeluarkan ijazah-ijazah palsu. Pendeta-pendeta yang selama ini sekolah dengan sekolah untuk mendapatkan ijazah murahan, bertobat. Berapa bulan sarjana teologi, berapa bulan kemudian master teologi, berapa bulan kemudian doktor teologi, lama-lama doktor teologi. Bertobatlah, bertobatlah. Kita semua perlu bertobat. Ini kesempatan untuk kita bertobat. Tidak cukup dengan kita meratap, tapi bertobatlah disertai dengan tindakan. Musim kering, musim corona yang terjadi hari-hari ini, itu sebetulnya ingin mengajak kita untuk kita kembali sekali lagi, kembali kepada Tuhan, introspeksi diri, bercermin diri, lalu kemudian kita merendahkan hati dan berkata, inilah aku Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selaraskan hidup kita dengan apa yang ada. Jangan di musim seperti ini kita malah berfoya-foya.
Mentang-mentang yang kita punya cukup banyak, lalu kemudian kita berpoya-poya sedemikian rupa. Selaraskan dengan apa yang ada. Elia mencukupkan dirinya dengan daging, dengan roti, dengan air minum yang tersedia pada waktu itu. Dia nggak perlu cari-cari yang lain lagi. Dia nggak perlu bawa-bawa proposal kemana-mana. Dia menyelaraskan diri dengan apa yang ada. Anugerah Tuhan cukup bagi saya dan Anda. Amin. Anugerah cukup. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dalam musim kering ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita melihat tadi bahwa sekali lagi sungai itu menjadi kering dengan sendirinya. Jangan pernah bersungut-sungut ketika kita hadapi kekeringan, ketika kita hadapi masalah. Kekeringan bukanlah akhir dari segala-galanya. Persoalan yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi bukanlah akhir dari segala-galanya. Ketika saya sedang menyiapkan, merenungkan firman Tuhan ini tentang sungai yang kering, tiba-tiba saya mendapatkan suara di hati saya, di roh saya yang demikian kuat bahwa corona ini, masalah ini hanyalah batu loncatan untuk membuat kita bergerak naik kepada dimensi yang baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, corona ini Tuhan izinkan menjadi batu loncatan untuk kita naik dalam dimensi yang baru dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan justru karena adanya corona lalu kemudian kita makin menjauh dari Tuhan. Jangan justru karena adanya masalah kita justru meninggalkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan pendeta, mempersalahkan banyak orang, mempersalahkan keluarga, bahkan ada yang mempersalahkan diri. Jadi pagi saya melihat sebuah postingan di media sosial, apakah itu hoax atau tidak, tapi disertai dengan berita bahwa disertai dengan ada narasinya, ada satu keluarga yang katanya gara-gara corona mereka bunuh diri, gantung diri. Meskipun belum tentu itu, tetapi saya mau beritahu, itu tindakan yang keliru. Apapun masalah kita, apapun situasi kita, jangan pernah menyelesaikan dengan gantung diri di pohon toge. Bolehlah gantung diri di pohon toge, asal jangan di pohon kopi, di pohon mangga. Jangan karena persoalan, karena masalah lalu kemudian kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tapi mari memaknai bahwa lewat apapun yang terjadi, lewat masalah yang terjadi, ini merupakan loncatan, batu loncatan untuk kita naik ke dimensi yang baru. Kadang-kadang untuk kita meloncat lebih tinggi, kita membutuhkan satu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Kita perlu merendahkan hati, mengambil ancang-ancang untuk kemudian kita lompat sehingga lompatan kita lebih tinggi. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub berkata demikian bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini sebuah dimensi baru yang dialami oleh Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Tuhan sendiri berkata Ayub adalah seorang yang saleh. Bahkan kesalehan dia mengalahkan kesalehan orang-orang pada zaman itu. Sangat saleh atau sangat rohani. Tetapi Tuhan tidak cukup dengan rohani, Tuhan tidak cukup dengan kesalehan secara agamawi. Yang Tuhan mau Ayub masuk dalam dimensi yang baru, melihat lebih dalam lagi, lebih dekat lagi tentang Tuhannya, dan melewati sebuah peristiwa yang luar biasa dahsyat. Dia harus menerima penyakit yang luar biasa. Dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan seluruh harta bendanya. Tapi di ujung dari semua yang dialami, dia katakan, dulu aku hanya dengar dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya percaya ketika kita tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap setia di dalam panggilan Tuhan, tetap mengiring Tuhan, sampai akhirnya kita akan berkata, betapa dahsyat engkau Tuhan. Dulu mungkin aku cuma dengar dari apa kata pendeta, dulu mungkin aku cuma dengar dari khotbah, dulu cuma aku dengar dari puji-pujian, dulu cuma aku dengarkan dari apa kata orang. Tapi sekarang aku sendiri melihat betapa Tuhan dahsyat dan ajaib memelihara kehidupan saya. Karena itu hari-hari ini bawa hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Berikan waktu yang lebih baik untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan semakin memaknai betapa baiknya Tuhan itu, betapa baiknya dan sangat baiknya Tuhan. Providensia Allah cukup bagi kita. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan.
di mana Engkau mengajarkan bagi kami bahwa betapa rancangan-Mu Tuhan, betapa rencanamu indah dalam hidup kami. Dari sejak semula Engkau merancang sedemikian rupa untuk tetap menopang dan memelihara seluruh ciptaan-Mu, termasuk kehidupan kami. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah lepas dari kacamata Tuhan, tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Engkau memelihara kami. Musim boleh berganti, zaman boleh berganti, situasi boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Di dalam Kronos, di dalam Kairos, di dalam Aion, di dalam Kora, Engkau berdaulat atas waktu-waktu itu. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau sumber kekuatan bagi kami, yang akan terus membangkitkan iman kami, sehingga kami belajar melihat dari sudut pandang iman kami, dari sudut pandang yang berbeda, bahwa masalah yang terjadi hari ini adalah batu loncatan untuk kami naik kepada dimensi-dimensi yang baru dalam relasi kami dengan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan